Halo Fitnessmania, ketemu lagi ya dengan saya Freddy Diamond. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang suplemen, yaitu suplemen yang sering saya gunakan. Mungkin buat teman-teman banyak yang belum tahu fungsi dari suplemen, cara pakai, dosisnya berapa, terus timingnya waktu konsumsi itu kapan saja ya. Jadi simak terus videonya sampai habis. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke konten kali ini, saya ingin main binomo dulu ya. Sudah lama saya nggak main binomo, kangen ya. Jadi kangen lihat grafiknya yang naik turun, bikin geli-geli gimana gitu ya. Jadi jadi ini semua suplemen saya dapatkan dari main binomo. Dan langsung saja kita main binomo. Oke, jadi ini akun real saya ada 4.500.000 rupiah. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, kalian bisa menggunakan akun demo. Nah, di sini akun buat percobaan dengan saldo 13.300.000 sekian. Nah, saya akan kembalikan ke akun real saya. Saldonya 4.500.000 rupiah. Nah, buat teman-teman harus kalian perhatikan untuk grafiknya mau naik atau turun. Nah, jadi di sini ada investasi dari 14.000 sampai 14.000.000 rupiah. Saya gunakan 1.400.000 untuk investasi saya. Oke, jadi ini kita tinggal pilih aja mau naik atau turun grafiknya. Oke, kayaknya ini turun ya. Oke, jadi ini saldo sisa 3.100.000 rupiah. Nah, ini kita tinggal tentuin aja grafiknya ini mau naik atau turun ya. Jadi sabar, kita harus sabar nungguin 54 detik lagi. Nah, sinambi nunggu, kalian bisa lakukan olahraga ringan kayak push up ataupun sit up di rumah ya, sambil nunggu dan sambil lihat grafiknya mau naik atau turun. Jadi tadi saya pilih merah yaitu turun, dan diusahakan kalau bisa harus turun terus, terjun bebas bos. Oke, turun. Oke, jadi kalian lihat sendiri saldonya langsung keisi jadi 5.662.000 sekian. Jadi ini penghasilan saya ya. Itu tadi ya buat teman-teman. Jadi kalau mau mencoba, kalian gunakan akun demo dulu. Kalau kalian udah mantap, langsung aja download binomo dan kalian isi yang namanya akun real. Nah, menang lagi kan? Jadi buat teman-teman yang pengen, kalian bisa langsung saja download akun binomo di link deskripsi di bawah ini dan mainkan akun demonya. Kalian akan mendapatkan $1.000. Ayo buruan download binomo. Jadi ini suplemen yang saya gunakan setiap hari. Di saat saya cutting ataupun bulking, saya menggunakan ini. Cuman kadang nggak tak minum semuanya. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada kalian apa itu jenisnya. Nah, untuk masalah merek kalian terserah, tapi pilihlah yang berkualitas. Nah, di sini saya menggunakan dari Cytec Nutrition. Ya, yang pertama di sini ada yang namanya pre-workout. Terus yang kedua ada nitric oxide ya. Terus ada kreatin yang monohidrat. Terus ada BCAA dan yang terakhir ada whey isolate. Oke, jadi kita bahas satu-satu. Nah, di sini pre-workout berfungsi untuk menambah endurance kalian atau stamina kalian. Intinya di situ. Jadi kapan pre-workout digunakan? Itu digunakan 30 menit sebelum latihan ya. Diingat-ingat 30 menit sebelum latihan. Dan paling bagus digunakan di pagi hari. Jangan di malam hari. Karena apa? Karena ini dia kan tujuannya untuk pacu jantung kalian, biar endurance kalian makin lama. Jadi takutnya kalau kalian latihan nggak maksimal untuk kalian konsumsi di sore hari, nanti efeknya yaitu stimulan. Stimulan itu apa? Nanti susah tidur. Nah, buat teman-teman saya sarankan untuk yang namanya pre-workout paling bagus dikonsumsi di pagi hari
30 menit sebelum latihan. Itu yang pertama, pre-workout yang saya pakai. Terus yang kedua ada nitric oxide ya. Jadi nitric oxide terdiri dari dua jenis, ada yang kapsul, ada yang serbuk juga, tapi saya pilih yang kapsul. Nitric oxide di sini kalian bisa browsing fungsi nitric oxide itu buat apa. Nah, setahu saya karena saya sering pakai ini, dia menambah kayak apa, sirkulasi darah kita semakin lancar. Jadi semakin kita dikombinasi dengan pre-workout untuk yang kita latihan, jadi stamina dapat, untuk powernya juga dapat, dan sirkulasi darah kita semakin lancar. Maka yang akan terjadi kalau kita sering-sering konsumsi ini, nah itu nanti banyaknya pembuluh darah, dia makin besar dan makin bercabang. Pertama kan kecil dulu, nanti dia bertabang jadi kecil, jadi banyak-banyak. Nah itu efeknya ke situ. Ini paling bagus saya gunakan di saat diet atau sebelum kompetisi. Nah karena saya pilih ini, kenapa? Karena dosisnya juga terlalu tinggi. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang masih pemula, ikuti langkah aturan dosis di belakang ini. Pasti ada. Sehari kalian untuk konsumsinya berapa, terus untuk kalian jangan ego, jangan over, ataupun jangan melampaui dosis, karena semua ada efeknya jika kalian ego dan nggak mengikuti aturan semua suplemen ini. Nah terus yang ini kreatin. Nah ini penting buat teman-teman. Kreatin sebenarnya dia dihasilkan dari daging sapi, itu yang alami. Karena adanya sintetis ini saya sering gunakan. Nah oh ya, yang tadi ini saya gunakan sebelum latihan juga ya. Jadi bisa dikombinasi dengan pre-workout, cuman dikasih jeda waktu 30 menit sebelum latihan. Ini sebelum latihan nggak apa-apa ya. Nah ini untuk yang kreatin itu saya pakai dosis 15 gram sehari atau 1 scoop itu. Ini paling bagus digunakan di saat perut kosong ataupun pagi hari. Kalian bisa di waktu bangun tidur minum air putih langsung di ini yang namanya kreatin. Nah, soalnya suplemen itu paling bagus dicerna di saat perut kita kosong. Sebenarnya itu menurut saya, karena saya udah ngalami ya. Jadi kebanyakan banyak yang salah, ya bukannya salah, itu selera kalian. Jadi saya sarankan kalau konsumsi kreatin itu di pagi hari pas perut kosong ya, ataupun di malam hari. Kalau kalian malam hari pingin nggak makan, katakanlah kalian maksimal makan jam 6 sore, nah jam 9 malam sebelum istirahat ataupun tidur, kalian bisa masukin kreatin yaitu 15 gram untuk pemula. Jadi jangan naikin dosis dulu, lihat indikasi di bawah ini. Kadar 1 scoop kan semua jenis suplemen berbeda-beda, ada yang 5 gram, ada pun yang 10 gram, ada pun yang 15 gram. Jadi sesuai dengan kapasitas dulu. Misalkan kalian masih pemula ya jangan up dosis atau jangan dinaikin dulu. Nah itu tadi. Terus yang keempat, nah saya selalu menggunakan yang namanya BCAA ya, atau BCAA. Jadi yang saya gunakan yaitu jenis powder ataupun serbuk. Nah buat teman-teman itu selera kalian, kembali lagi, karena BCAA itu ada dua jenis, ada yang kapsul, ada yang powder. Nah intinya kalau yang kapsul sama powder itu, kalau saya pilih yang kapsul itu biasanya saya konsumsi di minggu-minggu terakhir saya mau kompetisi, karena saya ngurangin yang namanya gula juga, karena dia juga manis. Nah saya alihkan ke BCAA yang kapsul, karena kalau diet ketat kan bener-bener minim ngurangin yang namanya sukrosa atau glukosa. Saya menggunakan yang kapsul. Nah untuk keseharian saya menggunakan ini BCAA. Nah untuk timingnya sendiri ini saya gunakan di saat latihan ataupun intra workout ya. Jadi sekali lagi untuk BCAA saya gunakan di saat latihan. Nah jadi ini juga ada performan juga buat tubuh kita di saat kita tengah-tengah latihan udah mulai lemes, tenaga kita udah berkurang, kalian bisa langsung seker yang namanya BCAA powder kalian. Nah itu yang berfungsi untuk recovery otot, jadi cepat pemulihan. Biasanya yang orang yang latihan terlalu keras kan dia, atau pemula ya kan, biasanya kan dia jarem ya kan, atau nyeri-nyeri otot karena bengkaknya itu kan. Nah kalian bisa tambahin suplemen jenis BCAA ini
sebagai anti nyeri ataupun recovery lebih cepat ya. Jadi yang selanjutnya adalah whey protein. Nah, ini jenis golongan asupan protein tambahan. Jika kalian cukup menggunakan real food, dalam arti kalian cuman cukup ada dada ayam, ikan ataupun daging sapi, itu udah merasa cukup untuk kebutuhan protein per hari kalian, yaitu 0,8 gram kali 2 berat badan kalian udah merasa cukup. Kalian tidak perlu pakai ini. Cuman ini whey protein sintetis ini dibikin buat lebih praktis ya. Jadi kita nggak harus masak, kita harus nggak belanja ke pasar atau ribet lah, intinya kayak gitu. Kalian bisa langsung shaker untuk memenuhi kebutuhan protein. Jadi ini bukan makanan pokok, sekali lagi ya, semuanya suplemen ini hanya asupan tambahan. Jika satu lagi, jika kalian ada dana lebih, itu intinya ya, jangan memaksakan kehendak kalian atau ego kalian. Nah, kita kembali lagi ke keluarga kita. Oke lah, saya mau target gedein badan, bener-bener bikin otot ya, karena otot itu mahal ya. Buat teman-teman pasti juga ngerasain prosesnya lama, butuh biaya, butuh waktu. Itu yang sangat disayangkan jika kalian tidak serius. Nah, kalau kalian udah menjalani dengan fokus dan serius, nah kalian bisa tambahkan jenis suplemen ini sebagai asupan tambahan nutrisi kalian jika kalian ada dana lebih. Nah, itu tadi. Jadi kalian harus tahu ini caranya apa, fungsinya buat apa, dosisnya, timingnya. Sekali lagi ya, ini pre-workout sebelum latihan, nitrik oksid kalau bisa juga perut kosong sebelum latihan. Ini perut kosong yang kreatin buat mempertebal juga otot kalian. Terus BCAA buat anti nyeri ataupun recovery dikonsumsi di saat latihan. Terus yang ini whey protein, itu banyak yang tanya, Mas, konsumsi whey protein paling bagus kapan? Paling bagus setelah latihan. Jadi di saat kalian latihan merobek semua otot kalian atau merusak otot kalian, nah kalian menggunakan whey protein itu fungsinya lebih cepat serap karena dia powder, diseker sama air, kita tinggal konsumsi. Nah, ini biasanya saya gunakan setelah latihan. Jadi saya istirahat, saya minum ini, baru bersih-bersih, mandi, beres-beres, semuanya baru saya makan real food. Jadi sekali lagi ya, penuhi kebutuhan real food kalian dulu. Kalau benar-benar udah tercukupi, jalan berapa bulan kok kalian merasa kurang, nah bisa kalian ambil option yang namanya suplemen. Dan sekali lagi, pilihlah suplemen yang berkualitas menurut kalian, karena tubuh kalian yang tahu. Kadang maaf, kadang saya mengkonsumsi suplemen yang lebih mahal dari ini, tapi saya nggak cocok ya. Terus saya pilih yang lebih murah, justru malah saya lebih cocok. Nah, ibarat kayak gitu, kalian punya uang 120.000 buat beli daging sapi, coba kalian eksperimen selama 1 minggu, kok otot saya nggak ada perkembangan, stuck gitu aja. Sedangkan kalian konsumsi 3.000 rupiah buat beli tempe. Nah, justru pakai tempe kalian lebih dapat buil muscle-nya selama 1 minggu. Nah, itu evaluasi kepada badan kita sendiri-sendiri. Jadi saya tidak mensarankan, cuman saya sharing saja. Pilihlah benar-benar yang berkualitas dan cocok di tubuh kalian. Itu intinya ya. Jadi buat teman-teman, semangat terus latihannya, konsisten, pola makan intinya, terus istirahat yang teratur, sama latihan yang fokus, itu intinya. Sabar, tekun, dan jangan bosan ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang suplemen ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga sehat terus buat teman-teman. Semoga selalu diberi kelancaran rezeki yang berkah melimpah buat teman-teman dan keluarga teman-teman dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Dadah. Ada bakul es. Kuik. Oh iya teman-teman, saya lupa. Jika teman-teman ingin membeli produk dari SciTech Nutrition, kalian bisa DM langsung ke Instagram saya, Freddy Diamond.